Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahabat petani kelapa sawit semuanya? Saya ucapkan selamat datang di channel kebun sawit ya. Baik sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan atau bagaimana penampakan benih sawit atau bibit sawit, bukan abal-abal ya, artinya bibit sawit cabutan. Seperti yang di sekitar wilayah ini ya. Ini bisa kita lihat langsung untuk kebun sawitnya ini berasal dari bibit cabutan ya, untuk saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya. Dan ini bukan kebun sawit saya, tetapi kebun sawit milik tetangga saya ya. Lokasinya dekat dengan rumah saya dan ini berada di area belakang rumah ya, belakang perumahan. Jadi buat teman-teman semuanya, apa sih kelemahan dari bibit cabutan, bibit kelapa sawit cabutan? Banyak sekali ya kelemahannya, seperti yang kita lihat ini, pertumbuhan dan perkembangan buahnya tidak maksimal sama sekali. Seperti ini yang normal ya, yang normal sama sekali tidak maksimal untuk perkembangan buahnya. Untuk kekurangan yang keduanya, pertumbuhannya seperti ini. Jadi pertumbuhannya kurang subur, walaupun sistem perawatannya cukup ya, cuman pertumbuhannya kurang subur. Terus pertumbuhan pelepahnya dari segi batang, pelepah dan buah itu banyak kekurangannya ya. Dari segi pelepah seperti ini, seperti itu. Ini juga ya. Jadi untuk pelepahnya kurang mekar, aslinya kurang melebar ya, kurang mekar dan banyak menguncup ke atas ya. Itu dari segi perkembangan pelepahnya. Untuk kekurangannya yang paling fatal adalah banyak bibit sawit cabutan ini kalau ditanam tumbuhnya banyak sawit jantan ya, banyak yang enggak berbuah. Seperti ini ya, ini dalam 1 hektar ini yang tidak berbuah ini banyak sekali ya, mungkin ada 20 batang lebih. 20 batang lebih untuk 1 hektarnya itu, yang sawit yang jantannya itu 20 lebih ya, mungkin ada 30-an. Ini bisa kita lihat di depan kita ini, satu, itu 2, yang sana lagi itu ada tuh 1, itu lagi 4 tuh. Ini baru yang di depan kita ya. Belum lagi ini juga jantan. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya. Itu juga yang di perbatasan itu jantan. Belum lagi yang ke sana. Belum lagi yang ke sana. Nah, ini yang paling parah ya. Jadi hampir satu baris ini. Jantan semuanya, hampir satu baris. Hampir satu baris jantan semuanya. Jadi ada 1, 2, 3, sana lagi 4. Ini perbatasan dengan kebun karet. Jadi inilah ya kekurangan yang paling fatal untuk jenis bibit cabutan atau bibit semaian sendiri. Nah, ini juga masih dalam proses pruning ya. Ini lagi di pruning. Ya, bisa kita lihat ya. Dari segi pertumbuhannya aja terlihat seperti terlihat sekali kurang bagus ya. Dari segi pelepah, warna pelepahnya banyak pelepah kuning dan buahnya kecil-kecil ya. Buahnya kecil-kecil, pelepahnya kuning, kurang mekar buahnya. Jadi kurang mekar pelepahnya, banyak menguncup pelepahnya. Buahnya sangat kecil-kecil sekali. Ini ya. Nah, ini buahnya sangat kecil-kecil sekali. Pelepahnya kuning, pelepahnya menguncup ke atas, tidak melebar ataupun tidak mekar. Buahnya pun sangat kecil-kecil sekali ya. Nah, ini di area sini untuk 1 hektar ini bibit semaian sendiri, artinya bibit ini ya, bibit apa namanya, bibit cabutan. Jadi semaian sendiri artinya mengambil dari indukan ya, mengambil dari indukan, walaupun indukannya ini sebenarnya sudah berumur ya.
Indukan ini yang dipakai untuk bibit ini, induknya itu cukup berumur, sudah 20 tahun lebih, dan diambil buahnya untuk disemai, dijadikan bibit, dan seperti inilah hasilnya. Tidak memuaskan dan tidak maksimal ya. Nah ini jantan lagi ya, ini sudah dibunuh, itu juga sudah dibunuh ya, juga disulam. Jadi banyak sekali ya yang jantan. Untuk kekurangannya yang paling fatal yaitu ya banyak tumbuh sawit jantannya ya. Nah itu juga jantan, ini juga di depan kita ini jantan. Buat teman-teman saya sarankan agar tidak menanam bibit semaian atau bibit cabutan ya. Saya sarankan tidak memakai atau tidak menanam kelapa sawit cabutan. Kalau soal buahnya memang buah. Kalau kita menanam 1, 2, 3 atau sampai 10 itu pasti berbuah, itu pasti bagus ya. Cuman kalau kita menanam atau menyemai ditanam dalam 1 hektar ya seperti ini hasilnya. Sangat tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal, pertumbuhannya kurang baik, kurang bagus, dan kekurangan yang paling fatal adalah banyaknya tumbuh sawit jantan. Banyak sekali ya sawit jantannya kalau untuk bibit semaian sendiri atau bibit cabutan, bibit indukan. Artinya daripada bibit cabutan ataupun semaian, lebih baik bibit abal-abal ya, itu masih baik dibanding dengan bibit cabutan. Artinya bibit abal-abal itu adalah bibit kantongan ya, yang kantongan yang isi 250 butir itu. Yang satu kantong isinya 250 butir. Itu masih mending ya dibanding dengan bibit cabutan ataupun bibit semaian sendiri seperti ini. Tapi saran saya kalau untuk bibit sawit harusnya itu ya langsung untuk bibit benihnya kita langsung dari balai benih ya. Jadi untuk bibit saya sarankan itu harus bibit yang bersertifikat dari balai benih. Banyak sekali bibit-bibit unggul untuk di Indonesia ini, sangat banyak sekali, ada 17 perusahaan dari balai benih ya yang menyediakan bibit unggul itu ya. Macam-macam, ada dari PPKS, Sriwijaya, BTN, Lonsum, atau masih banyak yang lainnya sebenarnya. Jadi untuk sahabat semuanya yang ingin menanam kelapa sawit, saya sarankan untuk menanam bibit unggul ya, bukan bibit abal-abal atau bibit semaian atau bibit cabutan seperti ini. Kalau ini bibit cabutan, ini asli saya tahu sejarahnya, dan saya tahu sekali sejarahnya, dan ini yang sudah hasil yang sudah ditanam dalam 1 hektar ya. Seperti ini ya. Jadi saran saya kalau memang kita nggak tahu caranya, mungkin kurang modalnya untuk mendapatkan bibit unggul ya, mungkin setidaknya bibit abal-abal yang isi 250 kantongan ya. Jadi setidaknya bibit kantongan yang isi 250 butir itu ya, itu masih lebih baik dibanding dengan bibit cabutan atau bibit semaian seperti ini. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa untuk menanam sawit itu harus dipikirkan secara matang, karena menanam sawit ini adalah investasi jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi menanam sawit ini kita berinvestasi jangka panjang, jadi harus kita pikirkan dengan sangat matang untuk di awal sebelum menanam sawit itu. Jadi agar tidak salah dalam menanam dan berinvestasi kelapa sawit ini, harus kita pikirkan matang dan harus dengan cara yang baik ya, agar tidak menyesal di akhir atau tidak menyesal di kemudian hari ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini mau di rehab semuanya sayang, karena sudah menghasilkan tapi menghasilkan tidak maksimal, jauh hasilnya ya. Semuanya seperti ini. Nah ini seperti ini bibitnya, hasilnya seperti ini yang sudah produksi. Buahnya kecil, buahnya ya bisa kita lihat sendiri kayak gini.
itu juga semuanya ini. Baik, itulah sahabat-sahabat semuanya. Jadi kekurangan yang paling fatal untuk bibit abal-abal, bibit semayan atau bibit cabutan, ini memang bibit cabutan ya, dari indukan. Jadi ini mengambil buah sawit dari pohon, lalu disemai dan dibesarkan di polybag. Setelah itu ditanam dan hasilnya seperti ini. Ya, cukup sekian sahabat semuanya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat sahabat-sahabat petani semuanya ya, di seluruh Indonesia yang ingin menanam kebun kelapa sawit atau yang ingin berinvestasi kebun kelapa sawit. Harus kita pikirkan secara matang ya. Jangan nanti salah langkah dan akan menyesal di kemudian hari. Karena investasi kelapa sawit ini adalah investasi jangka panjang ya. Baik sahabat semuanya, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.